Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah para pemirsa dan juga para pemerhati dari channel Padepokan Gaul dimanapun Anda berada. Semoga saja diberikan kesehatan, kewilujengan dan juga keberkahan di dalam hidupnya. Dan juga semoga saja di kesempatan kali ini para netizen yang sedang mengalami permasalahan di dalam kehidupannya, baik itu pribadi maupun permasalahan-permasalahan lain, semoga saja diberikan solusi oleh Allah yang nyata dan membawa sebuah hikmah pemahaman tentunya atas permasalahan yang sedang terjadi. Dan juga bagi rekan-rekan dari subscriber dari channel Padepokan Gaul yang setia menyimak maupun mendukung, semoga saja semuanya tetap dalam keadaan baik tanpa kekurangan suatu apapun begitu. Dan alhamdulillah di kesempatan kali ini bertemu kembali di mana di negeri kita Nusantara ini atau di Indonesia tepatnya banyak sekali gonjang-ganjing, baik itu alamnya yang mulai gonjang-ganjing ataupun di kehidupan kita sebagai manusianya juga pun banyak sekali gonjang-ganjingan. Dan semoga saja semuanya tidak berdampak kepada para netizen maupun subscriber yang setia mendukung dari channel Padepokan Gaul. Dan semoga saja kami berharap rekan-rekan pun dibukakan kefahamannya atas konten-konten yang sering kita sampaikan atau sering kita buat begitu. Dan nantinya tidak membawa dampak buruk tetapi membawa dampak positif begitu. Dan alhamdulillah di kesempatan kali ini pemirsa kami mohon izin ingin menguak daripada salah satu pengalaman nyata rekan netizen kami, di mana dahulu kala dari rekan netizen kami ini sering mengamalkan sebuah amaliyah tertentu yang bersumber daripada sebuah kitab begitu. Di mana kalau kita melihat dengan secara utuh keseluruhan bahwa sebuah kitab tersebut memang benar dan baik, tetapi terkadang kita itu terlena ataupun tertipu daripada apa yang kita lakukan gitu. Dan di mana saat dari rekan kami ini mengamalkan amal itu sampai sekarang, di kesempatan yang lalu dia sempat mengalami hal-hal yang tidak disangka-sangka, yaitu yang berupa sakit, di mana sakit itu sebenarnya tidak sakit-sakit yang luar biasa, tetapi sakit yang bersifat sepele namun berdampak nyata dan mengganggu sekali di kehidupannya begitu. Dan semoga saja pemirsa di kesempatan kali ini lebih dibukakan hatinya atas apapun yang dilakukan. Jika semuanya itu dilandasi dengan nafsu yang buruk, pasti akan berpengaruh buruk pula kepada jasad kita seorang manusia gitu. Amin. Dan juga harapan kami nantinya pun semoga saja membawa dampak positif bagi semuanya tanpa rekayasa dan nyata begitu. Dan alhamdulillah di kesempatan kali ini saya ditemani teman saya, mediator ganteng jombloan, yaitu Mas Hamid. Oke, alhamdulillah. Gimana Mas kabarnya? Alhamdulillah baik, alhamdulillah sehat Mas Dis. Alhamdulillah baik. Jadi ini pakai ala-ala apa ini? Ala-ala punkers atau pangringan ini? Ala-ala pemuda gaul Mas. Oh, pemuda gaul. Seperti channel Padepokan Gaul. Oh namanya. gitu. Siap. Oke. Sehat ya ini ya? Alhamdulillah sehat. Masih jomblo? Alhamdulillah. Oke. Udah siap ya? Didoakan saja Mas. Oh didoakan saja. Dipercepat gak doanya? Ya. Semoga dipercepat. Semoga dipercepat. Amin. Nah kalau dipercepat nanti saya ganti temennya lagi yang jomblo dong. Banyak Mas jomblo di Padepokan Gaul. Tenang saja. Oh begitu. Siap Besti. Oke. Kami mohon izin pemirsa, mohon doanya semoga diberikan sebuah kelancaran dari awal hingga akhir video kita nanti. Amin. Amin. Ini ada fotonya. Kami sembunyikan identitasnya karena ini berkenaan dengan pribadi masing-masing. Oke.
Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon keluar masuknya gaib tidak mempengaruhi apapun nantinya ke dalam jasad mediator ini. Yang masuk benar-benar yang asli, penyusup, pendompleng tidak bisa masuk, yang asli yang masuk. Dan energi masuk ke dalam jasad mediator ini. Hu Allah sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu gaib terkuat yang ada dalam jasad orang yang bersumber dari amaliyahnya terdahulu hingga sekarang, yang asli, yang mempengaruhi keburukan dalam jasadnya, yang asli ketarik tansa tidak bisa kabur, tidak bisa lari, yang asli ketarik semuanya tansa. Allah. Energi muncul bersih tanpa membawa racun masuk. Allah. Selamat malam. Malam. Golongan apa ini? Saya Nah, bangsa merah. bahasa merah. Ciwi-ciwi. Bukan. Oh bukan. Apa itu? Bangsa iblis. Oh bahasa iblis. Merah-merah saya kira ciwi-ciwi. Udah apa manggil saya? Loh, ya nggak apa-apa. Kamu iblis dari mana sih? Saya Nah, iblis dari seseorang seorang siapa? yang kamu masuk tadi. Oh begitu. Ya. Kamu yang asli. Ingat resikonya loh. Saya juga mau memproteksi ya. Dengan izin guru saya. Bismillahirrahmanirrahim. Pedang ini berada di tangan saya. Allah sallallahu alaihi Muhammad. Jika kamu berbohong ataupun bukan yang asli, otomatis tubuhmu akan terpotong-potong. Allah. Saya tidak berbohong, tenang saja. Dan ini akan menjadi garansi di lehermu menempel dalam jarak 5 cm. Allah. Jangan didekatkan saya. Kenapa? Tak geser jarak 50 cm. Allah. Saya tidak bisa bergerak kemanapun nanti. Lah memang mau kemana bergerak-gerak? Emang di sini tempat bermain apa bergerak-gerak? Panas di sini. Jadi dingin. Assalamualaikum. Berikan aura dingin dulu. Biarkan gaib ini Di tempat nyaman. ini Allah. banyak dari golongan cahaya. Di belakang situ juga banyak dari teman saya. Oh. Tempat apa ini? Oh. Ada golongan cahaya beserta iblis-iblisnya. Iblis dari mana? Banyak. Mm. Ada Mm. iblis yang disuruh menyerang kalian-kalian yang ada di sini. Oh begitu. Oke. Iya ya nggak Termasuk apa-apa. kalian-kalian ini yang paling utama. Saya. Kalian-kalian yang membuat seperti acara ini. Acara apa ini? Ini acara apa tadi? Teng apa tadi namanya? Saya lupa. Teng. Iya. Acara apa itu? Tengok cerita. Oke, cerita-cerita gitu loh. Duduk-duduk bercerita gitu maksud kamu. Iya betul. Ah, Itu maksud saya begitu. tugas saya itu banyak. Hmm. Tidak hanya mengobrol dengan kamu saja. Jangan ngobrol dulu lah sama saya. Ini makanan minuman komplit ala kamu ada di depanmu semuanya. Allah. Minumannya itu yang asli ala kamu semuanya, nggak ada racunnya, hadir. Allah. Rokoknya hadir semuanya. Allah. Istri mau kamu istri? Tidak. Kenapa? Sudah banyak saya. Oh. Tidak usah kamu carikan. Saya bisa mencari sendiri dengan mudah. Kalau kamu mencarikan saya bisa. Lebih baik kamu saja yang belum mempunyai istri. Lu kamu sok-sokan. Carikan saya istri kamu. Lah memang kamu bisa mencarikan saya istri. Bisa. Ayam Istri bener. gue buat kamu itu cukup mudah untuk masuk dalam tubuh kamu. Ya jangan, jika kamu mau, ya jangan saya istri bisa goib mencarikan. dong. Istri nyata saya butuhnya. Ya kalau kamu butuh istri nyata, saya juga bisa. Bener itu. Bisa. Mm. Saya akan nyuruh anak buah saya, Mm-mm. termasuk teman-teman saya, Mm. iblis-iblis betina untuk masuk ke dalam jasad manusia. Mm. Manusia yang kotor, Oh, saya bawa ke sini. yang kotor. Ah,
Ya nanti dia suruh mandi ya bersih lagi toh. Tidak seperti itu maksud saya. Loh nggak gitu. Kamu itu. Kenapa saya? Ya udah makan dulu dinikmati. Mas minta kopinya Mas. Makanan apa ini? Enak itu ala kamu Tidak semua. seperti makanan saya sehari-hari. Kan mungkin itu yang diizinkan dihadirkan. Ya, saya makan dulu. Iya, makasih Mas. Kita apa namanya tentang cerita ya, tengok-tengok cerita gitu. Cerita-cerita loh, duduk-duduk cerita-cerita. Terserah kamu mau berbicara Intermezzo apa. gitu Kamu iblis. Berasal dari jasad seorang manusia yang saya maksud tadi. Ya, Lah, memangnya yang masuk ke dalam jasad anak ini itu bukan dari golongan iblis saja. Ada juga ini golongan siluman. Dari mana itu? Kodam. Oh, kodamnya. Kodam leluhurnya. Kodam. Kemaksiatannya juga ada bergabung. Saya ambil semuanya. Kamu tunjukkan langsung tuh. Halo. Biar saya di sini ada temannya. Jika gitu. saya di sini kamu apa-apakan, nanti saya akan bisa langsung memberontak. Oh gitu, langsung mengeroyok saya. Loh, saya nggak mau ngeroyok, nggak mau apa-apa. Maunya itu duduk-duduk ngobrol baik-baik. Ya. Kamu iblis, asli iblis atau dulu dari golongan apa? Saya. Saya dulunya dari golongan jin. Jin. Oh, kok bisa jadi iblis? Bisa. Ya semenjak saya bersemayam di dalam tubuh manusia itu, tingkatan saya semakin meningkat. Oh. Diangkat siluman lalu menjadi iblis. Oh gitu. Sekarang saya sudah mempunyai tanduk 2. Oh 2. 2 berarti kayak tanduk kambing dong kamu nih. Tidak. Jangan samakan saya dengan hewan. Lah kenapa? Saya tidak terima. Oh gitu. Ya maaf. Terus ini Mas, kamu punya panggilan, biar saya manggilnya bukan Mas-Mas gitu loh. Punya. Mas-Mas nanti kira saya manggil mari Mas nah, gitu. Punya. Siapa namamu? Rocky. Ya. Gaul sekali namamu. Rocky Bull. Rocky Bull. Ya. Panggilnya apa ini Bull? Mas Bull Rocky ya? saja. Kalau saya manggilnya di belakang biasanya Bull. Nama saya itu samar-samar. Oh. Dengan jasad yang saya tempati. Oh. Rocky Bull. Oke, Mas Rocky. Sebelum saya menanyakan lebih jauh, tak menanyakan pribadinya Mas Rocky dulu. Ya. Berapa sih usia Mas Rocky? Masih muda. Berapa tahun? 400 tahun. Nah, muda sekali ya. 500 tahun kok langsung bisa mencapai 800 tahun. 800 tahun kok bisa mencapai tingkatan iblis loh. Ya bisa. Tergantung dari gaib itu tempat tinggalnya di mana. Ya enak. Golongan gaib yang sudah masuk dalam tubuh manusia. Untuk naik tingkat lebih tinggi, entah menjadi siluman lalu menjadi iblis itu lebih mudah. Jika orang yang sudah ditempati, sudah dijadikan kerajaan di dalam tubuh orang itu. Oh gitu ceritanya Mas Rocky. Jangan menjauh-jauh. Nanti kita kayak mau cerai aja gitu. Di situ. Semakin saya mendekat, semakin panas. Kenapa semakin panas? Ya, tidak tahu, mungkin dari itu. Oh ini. Benda-benda ini tasbih ini. Mau nggak kita pakai nggak saya ini? Saya kamu pakaikan. Tidak mau saya. Kenapa? Lebih baik jika kamu mau makan saya itu. Saya kabur saja. Ya nggak jadi. Oke. Ya terus ini Mas Rocky. Kamu dulu itu sebelum masuk jasad seorang manusia tinggalmu di mana? Saya. Sebuah tempat. Tempat apa itu? Sebuah tempat. Yang tempat itu banyak didatangi manusia. Entah itu manusia yang datang ke tempat itu ingin dikabulkan segala hajatnya. Dari situlah tempat awal saya tinggal. Kemudian ada seseorang itu datang ke tempat itu meminta hajatnya agar dikabulkan. Oh,
orang itu bisa dikatakan ya orang yang dikatakan manusia itu ya pintar. Loh, dia orang pintar. Tak itu pintar dalam beragama ataupun pintar dalam hal kegaiban. Oh, dia tahu juga hal kegaiban. Keilmuan itu. Oh, gitu. Dia punya ilmu gaib, nyantet pun bisa. Ya bisa. Dianya tahu teori-teori gitu maksud kamu. Oke. Nah, terus ini tempat yang kamu maksudkan, yang kamu tempati dulu, apakah ya saya bayangkan ini? Iya. Benar sekali. Kamu kok bisa membayangkan tempat itu? Lah itu ada teman saya juga alumni itu, rekan saya dulu seperti itu kayaknya. Yang mana? Itu yang pakai biru-biru itu. Oh, tertawa lah. Banyak teman saya sama golongan iblis yang masih berada dalam tubuh orang itu. Oh, gitu. Tapi dia masih tenang saja. Kenapa? Ya tidak tahu, tanya saja teman kamu. Ya alhamdulillah begitu. Syukur dia. Oke, ya kamu tahu ya ternyata bersyukur. Jelas tahu. Nah terus ini, saya ingin saya tanyakan kepada kamu. Awal mula kamu kok bisa, padahal dia juga kan beribadah toh. Beribadah, menjalani perintah Allah, menjauhi larangannya, dan juga mengamalkan sebuah amalia yang bersumber berpedoman daripada sebuah kitab suci. Kitab kalian, kitab di agama kalian. Iya. Itu yang dibaca. Lah apa salah itu? Sebenarnya tidak ada salahnya. Ada terus membaca apa yang kamu yakini di agama kalian, yaitu kitab kalian, yaitu si Al-Quran. Tapi jika yang dia baca di dalam kitab yang ada di agama kamu, di dalam keinginannya ada sesuatu, entah itu hajat yang ingin dikabulkan, ketika setelah dia membaca surat itu, maka itu salah besar manusia. Dari golongan saya semua yang masuk, yang membantu, terus seolah-olah hajat dari dia melakukan ataupun membaca ayat itu yang ada di kitab kalian, itu merasa berhasil. Dari situlah dari golongan kami semakin naik tingkat. Oh gitu. Iya. Dan terus ini, bukankah golongan kamu takut dengan jika manusia membacakan sebuah kutipan dari kitab tersebut isinya? Ya tergantung. Tergantung apa itu? Tergantung manusia yang membacanya. Jika manusia yang membacanya, di dalam tubuhnya ada banyak dari golongan kami. Entah itu jin, siluman, bahkan golongan iblis. Kami tenang-tenang saja. Lawang itu teman saya. Tapi jika yang membaca kitab di agama kalian itu mempunyai kedudukan di sisi Allah, dari situlah kami merasa terancam dan takut. Oh gitu. Kami bisa-bisa saja akan meledak. Oh, dia kan juga sering begitu toh soalnya. Jika orang itu tidak mempunyai kedudukan di sisi Allah, tapi ketika dia membaca ayat suci Al-Quran, membacakan golongan gaib, dan jika gaib itu seolah-olah ketakutan, seolah-olah ingin keluar, itu hanyalah tipuan kami. Mudah saja menipu manusia itu. Tinggal dibuat seperti itu. Banyak orang yang langsung berbangga diri, merasa sombong bisa mengalahkan gaib. Oh, jadi gitu ya ternyata. Padahal kitab itu ya bukan karangan seorang manusia loh. Kok ya bukan. Kok bisa-bisanya sih kamu menyusup lewat jalur itu juga? Bisa. Berarti udah sakti dong kamu ini. Dari golongan jin yang kesaktiannya rendah, itu juga bisa. Oh gitu, bisa juga. Oke. Kalau ditanya golongan gaib itu sakti, ya memang sakti. Ya memang sakti. Yang memberikan keilmuan orang-orang yang ada di Nusantara ini sakti. Itu kan juga
ada golongan gaib yang membantu, termasuk dari golongan kami. Oh gitu. Berarti sebagai elemen itu nggak serta-merta ilmu. Nggak gitu? Bukan. Saja kami dilupakan seperti itu. Dengan kamu nggak terlihat salahnya. Ya biarkan seperti itu. Oke, boleh. Jika golongan kami terlihat, banyak manusia yang ketakutan. Wih, takut itu. Kamu menakutkan gitu. Tapi kamu lucu gitu. Ya bener kamu. Bisa mewujud gak kamu biasanya? Saya bisa dulu. Mewujud apa sih saat menipu daya dari golongan manusia yang kamu ikuti sekarang ya ini? Kalau saya bebas. Dulu kala saat saya masih menjadi golongan jin, paling saya berubahnya jika saya mau wujud memperlihatkan jati diri saya kepada manusia. Itu saya paling berubah menjadi orang besar, tinggi besar, rambutnya panjang, matanya besar, merah, giginya panjang. Oh, genderuwo. Bukan. Buta. Bukan. Apa itu? Bukan genderuwo, bukan buta. Terus apa? Tapi gambarannya seperti itu. Raksasa. Loh, dia itu membaca ayat itu terus menerus. Kamu nggak kepanasan kah? Tidak. Saya merasa senang. Karena ketika dia membaca seperti itu ada keinginan di dalam hatinya. Ingin apa? Ingin kenikmatan. Oh, nikmat ya seperti apa yang diinginkan sih? Ya, nikmat di dunianya. Ataupun dia menginginkan nikmat jika dia sudah mati. Oh, jadi itu gara-gara dia membaca atau melakukan suatu amaliyah dengan tujuan dan dipermudah ini itu. Apa yang menjadi kegiatan di dalam kehidupannya. Itu saya yang membantu. Oke. Itu saya dari golongan kami semuanya yang masuk di dalam tubuhnya. Dan sekarang sudah waktunya. Banyak dari golongan cahaya. Tidak hanya di daerah itu saja. Tapi di seluruh Nusantara. Mengutus golongan iblis ataupun jin siluman fasik yang ada di dalam tubuh manusia. Untuk mengambil jatah-jatahnya. Oh. Tidak hanya di sana saja. Tapi di sini juga. Itu sudah diproses seperti itu. Beruntunglah kalian jika menyadari bahwa sakit yang kalian alami itu adalah kelakuan-kelakuan dari perbuatan kalian terdahulu. Itu beruntung kalian. Jika tidak mengetahui dari golongan kami yang selama ini menjadi kodam di manusia, bebas mengambil jatah kami tanpa ada hambatan apapun. Oh gitu. Oke. Semuanya sudah mulai disuruh mengambil jatah-jatahnya. Duh, kamu ini jujur ini? Ya. Apa nggak ada yang marah sama kamu nanti? Tidak. Oke. Boleh. Terus ini Mas siapa tadi? Panggil saja Rocky Bull. Bull ya? Rocky Bull. Panggil Bull terserah, panggil Rocky terserah. Oke, Mas Bull. Jangan Bull. Oke. Ya Mas Bull. Terus ini Mas Bull. Dulu kamu menjadi kodam dari manusia itu melalui dia melakukan kegiatan tersebut kan, secara berulang-ulang atau amaliyah yang secara terus menerus. Nah kamu itu sebelum saya menjadi kodam dari orang itu, dari pasukan-pasukan saya juga sampai saat ini masih menjadi kodam dari seseorang yang dahulu ngasih dari amalan itu. Oh itu. Jadi begitu lah ceritanya. Semakin banyak pasukan saya. Semakin kuat kamu gitu. Ya. Oke, ya. Terus ini Mas Bul, yang saya tanyakan, saat kamu atau pasukan menjadi kodam daripada seorang manusia yang nyata, itu manusianya meminta dengan sengaja atau nggak sengaja sih sebenarnya karena kan tidak tahuannya? Ya pastinya. Manusia sekarang sudah banyak dihantui keinginan jika dia mengamalkan apapun. Itu pasti ada golongan yang mendorong supaya orang-orang itu jika membaca apapun itu ada embel-embel keinginan yang diharapkan. Dari situ ya ternyata. Ya.
Sudah banyak menyeluruh. Nah, misalnya di Nusantara saja. Misalnya nanti dia mengganti niatnya, Yus saya membaca ini karena lillahi ta'ala, apakah masih kamu bisa menyusup? Jika orang itu membaca apapun karena niat menjalankan perintah Allah, ya itu dari golongan kami susah untuk masuk. Tapi dari golongan kami juga berusaha agar orang itu jika membaca sesuatu itu pasti ada embel-embelnya. Kami tidak tinggal diam saja. Jadi begitu, pasti kamu ngomporin inilah itulah. Bahkan teman-teman saya yang berada di daerah itu sudah banyak menggoda jamaah-jamaah dari beliau sang yang mecahin ruangan. Loh, gitu juga? Iya. Lala kok bisa begitu? Kami sedang berusaha keras supaya dari orang-orang itu jika melakukan apapun ada keinginan sesuatu yang ada di dalam hatinya. Astagfirullahaladzim. Justru kalau kami berhasil, tanduk kami semakin banyak, langsung banyak. Itu kenikmatan bagi kami. Oke. Terus ini yang saya tanyakan kembali kepada kami. Saat kamu menjadi sebuah kodam, ya tanpa disengaja, tanpa diminta kan, karena itu kan ketidaktahuannya kan. Kamu pernah membantu enggak sih dengan jasad orang itu? Saya? Tidak pernah. Tidak pernah? Tidak pernah. Nah, lalu kamu menjadi kodam bekerjanya ngapain aja di sana? Saya hanya membisik-bisiki, lalu mengambil upah saya. Bisik-bisik kayak apa? Bisik-bisik tetangga atau apa? Tidak. Membisik-bisiki itu ya banyak. Membisiki supaya dia malas beribadah. Itu satu. Supaya dia berbuat maksiat. Supaya dia mengamalkan itu. Pasti ada keinginan yang diharapkan. Dan banyak lagi. Jadi itu. Oke. Udah makannya? Belum. Makan lagi. Kita kasih minum lagi nanti. Udah. Ya. Oke. Tak lanjut komunikasi lagi ya. Terus ini Mas Bul. Mas Bul. Kamu sendiri mengatakan menguasai jasad itu sudah lama sejak dia mengamalkan amalnya itu. Iya. Lah memangnya amalnya itu ada enggak sih sesuatu halnya yang menyambung sampai ke atas sana? Yang dia baca? Tidak ada. Loh. Tidak ada. Jadi begitu juga. Saya sangat menyukainya. Kenapa kamu sukai? Semakin dia masih membaca ayat itu, semakin banyak pula tanduk saya. Loh, dia membaca itu kamu semakin banyak tanduknya. Kenapa? Ya karena keinginannya semakin bertambah. Ya. Supaya saya lebih dekat dengan Allah gitu kayak atau semakin apa? Dia membaca, semakin banyak keinginan yang diharapkan. Semakin banyak pula golongan gaib yang masuk dalam tubuhnya. Oke. Semakin gaib yang ada di dalam tubuh jasad manusia. Dari golongan yang pertama kali masuk di dalam tubuh manusia itu, pasti tingkatannya akan lebih tinggi lagi dibandingkan dari gaib yang baru masuk. Dan kebanyakan manusia termasuk saya sendiri dahulu mungkin udah tertipu ya. Apalagi di zaman sekarang ini kan begitu. Dan terus cara menghindari tipu daya yang seperti itu gimana sih sebenarnya? Saya harus jujur. Harus jujur, pedang itu nanti otomatis loh memotong lehermu. Sebenarnya saya tadi sudah menyebutkan apapun yang dilakukan manusia itu hanya semata-mata menjalankan perintahnya Allah saja. Hanya mengharapkan ridhonya. Tidak usah mengharapkan embel-embel apapun di dalam dunianya. Ataupun jika nanti dia sudah mati. Itu bukan keridhaan mereka. Nah, yang memberikan hak itu Allah gitu. Oke, pinter kamu ya. Manusia itu hamba. Hamba itu ya hanya menurut pada Allah
Subhanahu wa Ta'ala. Tuannya tidak gitu. boleh meminta-minta. Tuannya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu lebih mengetahui apa yang dibutuhkan manusia. Oh gitu. Oke. Sampai seperti itu tuh ternyata ya. Terus ini yang saya tanyakan kembali. Di kesempatan. Tidak usah kamu usik nanti saya di dalam tubuhnya. Saya sudah nyaman berarti dalam tubuhnya. Oh gitu. Paham kamu. Kamu mau ultimatum saya ini. Wih, jangan Saya tidak usah mengusik saya. Saya di sini. Itu karena dari golongan saya yang menarik saya. Saya sudah sampai sini berbicara dengan baik-baik. Iya. Kamu juga harus baik pada saya. Ya saya baik-baik begini enggak. Terus ini kemarin dia juga sempat sakit berbulan-bulan enggak sembuh-sembuh. Apakah itulah kamu semuanya? Ya. Itu dari golongan kami. Gaib yang berada di dalam tubuhnya sudah mulai mengambil upah kami seperti yang saya sebutkan tadi. Bukan hanya di situ saja, di daerah itu saja. Tapi saya juga banyak melihat orang-orang seperti itu yang ada di tempat sekitar ini. Ya sakitnya ya sama seperti itu, sakit-sakit ringan saja. Tapi kan bisa berbulan-bulan, bahkan tidak akan bisa disembuhkan. Jika dari golongan kami tidak dikeluarkan, tidak diputus. Oh, gitu ceritanya. Tapi banyak orang yang tidak mengetahuinya. Menganggap bahwa sakit itu hanyalah sakit-sakit biasa. Karena di dalam jasadnya itu kecapean. Itu kamu juga yang mendoktrin seperti itu di pikirannya, bisikannya. Iya, benar sekali. Oke. Terus ini Mas, yang saya tanyakan agak dalam ini. Jika manusia beramalia, seharusnya manusia itu harus lebih baik atau malah lebih buruk dampaknya? Ya jika manusia mengamalkan sesuatu dan sesuatu itu ada sambung sanadnya yang jelas, pasti dari seseorang itu akan berubah menjadi baik. Dan jika yang dia baca apapun dari manusia yang dibaca tidak ada sambungannya dan tidak ada yang menyambungkan, pasti dari manusia itu suatu saat akan berangsur-angsur menjadi teman kami, menjadi buruk. Sekalipun awalnya dia baik gitu. Ya. Sekalipun awalnya baik bisa menjadi buruk. Jika di dalam tubuh manusia itu sudah pada dari golongan kami, sudah mengerak, sudah menyatu di dalam jasadnya. Jasadnya juga di dalam manusia itu pasti akan berpengaruh. Oh gitu. Akan buruk pula. Oh. Sampai segitu ya. Dia kan manusia kan taunya apa namanya? Yang penting apapun itu hatinya, perbuatannya nanti. Itu gimana? Hati saya begini baik. Ya hatinya. Hatinya itu kan menginginkan sesuatu. Oh. Begitu. Tidak bisa orang berkata seperti itu di lisannya sendiri. Yang menilai baik tidaknya itu bukan koridor mereka. Itu koridor di atas. Oh, itu tuh ternyata pinter men lah kamu ini, cerdas ya. Jika orang berbicara seperti itu, orang kecil saja bisa berbicara seperti itu. Anak kecil maksud kamu? Oh. Canda ini kamu ini. Oke. Orang bodoh. Loh, kok bisa bodoh gimana lah? Mudah sekali kami budaya. Oke. Boleh makan. Terus ini, saat kamu buat penyakit berbulan-bulan tidak sembuh-sembuh, bahkan sampai yang bertahun-tahun, bahkan yang sampai permanen lah. Tuh gimana sih caranya bisa membuat seperti itu dalam jangka panjang loh waktunya? Ya bisa. Padahal dia kan sudah mengobatkan kemana-mana, kayak kok nggak sembuh-sembuh. Tidak akan terpengaruh bagi golongan kami. Loh? Ngapa? Kami bisa menangkisnya. Bahkan obat yang selama ini dia cari, entah orang itu ataupun orang-orang di luaran sana, itu pasti ada golongan gaib yang membantunya. Oh. Jika golongan gaib yang membantunya dari golongan jin, siluman ataupun bahkan dari golongan kami, ya semakin buruk pula itu kesehatan dari manusia itu. Oh, jadi kesimpulannya itu ya. Oke. Tadi saat proses Anda bekerja membuat sakit itu gimana sih biasanya? Dari golongan kami sudah banyak memadat dalam jasadnya, sampai bisa
berubah menjadi jasad medis. Dari golongan kami membuat manusia sakit ya gampang sekali. Dari golongan kami itu ya seperti dari golongan manusia, ada kakinya, ada tangannya, semuanya lengkap. Kami juga mempunyai senjata. Dari senjata, jika kami sudah menggunakan di dalam jasadnya manusia dan kami tusuk-tusukkan di bagian organ-organ tubuh manusia, itu pasti manusia itu akan kesakitan. Gitu. Dari racun-racun kami, dari makanan-makanan kotoran-kotoran kami, itu juga bisa membuat orang sakit sampai bisa berubah medis. Saking banyaknya golongan kami dalam tubuh manusia itu. Jadi begitu ya. Terus ini jika dia sudah berobat kemana-mana nggak sembuh-sembuh, lalu ya biarkan saja. Biarkan saja. Iya. Kasihan dong. Saya tidak kasihan. Ya kamu gaib yang dalam tubuhnya. Nama Muhammad itu udah kan ini banyak kok. 7. Kenapa? Kamu itu tidak usah membantunya. Sudah biarkan saja. Lah memangnya kenapa kalau dia menggunakan air ini? Apa nanti berpengaruh buruk bagi kamu? Pasti. Nanti kamu tak sabunin biar glowing, mau nggak? Saya tidak membutuhkan barang-barang ini. Kenapa? Barang ini mengancam saya. Mengancam golongan gaib yang berada dalam tubuh manusia. Bisa mencincang-cincang kami, bahkan melempar kami ke neraka. Gitu. Sudahlah. Kita akan dari awal sudah baik-baik. Saya di sini juga ngobrol dengan kamu itu baik, tidak dengan kekerasan. Kamu tidak usah mengusik saya. Enggak ngusik saya tanya kok. Lah jika orang itu menggunakan air ini apakah bisa menjadi sebuah obat penawar penyembuhnya? Saya tahu. Ya, harus jujur loh, jujur. Iya, suruh melepaskan ini. Tolong lepaskan. Assalamualaikum Allah. Lepas. Assalamualaikum. Tolong ini. Kamu kalau jujur jadi sembuh lagi normal. Allah. Kurang ajar emang golongan saya. Aduh. Assalamualaikum, jangan disakiti. Kamu jangan begitu. Saling menghormati kok. Allah. Lepaskan Mas. Assalamualaikum. Lepaskan. Iya bisa. Bisa menyembuhkan apapun sakit yang sudah menjadi medis di dalam tubuh manusia. Apapun itu bisa, bukan hanya itu saja. Jika orang itu mempunyai apapun di dalam kehidupannya, itu juga bisa membantunya. Asal hal kebaikan jangan digunakan, hal keburukan. Itu. Dari golongan cahaya yang ada di dalam benda-benda ini akan membantunya. Oke. Ini tawaran buat kamu. Kamu kan iblis dulu dari golongan jin. Dan sejatinya jin dan manusia itu diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Kamu beribadah lagi pada Allah, berbuat baik sesuai jalur yang ditetapkan oleh Allah. Tidak mau. Kenapa? Saya sudah nyaman menjadi seorang iblis. Nanti jadi jin baik lagi, ganteng kayak ini salah satu pasukan Banoto. Baik pasukan lagi. Muria. Saya dari dulu tidak pernah berbuat baik. Salah satu pasukan Banoto. Kamu manggil siapa? Salah satunya siluman harimau hadir ke sini. Allah. Kenapa? Saya tidak berani. Enggak berani. Nanti kita ini. Saya tidak berani kalau di sini. Kalau di luar saya berani. Kembali masuk tanah semuanya. Allah. Ya kembalikan ini. Sallallahu alaihi Muhammad. Tidak usah memanggil seperti itu. Kenapa? Jika kamu menyuruh perang saya, nanti saja di luar, jangan di tempat ini. Berani kalau ya? Di sini, teman kamu banyak dari golongan cahaya. Oke, ya itu yang kamu ambil kembali semuanya. Allah gak enak. Semuanya keluar. Semua makanan itu muntah, otomatis. Sallallahu alaihi Muhammad. Tancap itu perutmu semua. Allah. Jangan semuanya. Saya sudah bersusah payah bertahun-tahun mengambil ini. Keluarkan semuanya total bersih. Aduh. Sallallahu alaihi Muhammad. Aduh. Ya
sudah saya keluarkan, tapi saya serahkan ke iblis lainnya. Bagaimana? Semua iblis lainnya yang menangkap semua terikat jadi satu. Allah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu di bawah iblis-iblis ini yang terikat tadi lempar masuk ke neraka jahanam, dikunci di sana sampai Allah. Allah. Kamu curang sekali. Aduh. Tolong bersihkan dulu sekalian. Udah keluar semua ini, kurang ajar kamu. Kotoranmu sekalian. Ambil. Semua kotoran-kotoran dan kerajaan-kerajaan saya. Serta racun-racunnya. Semuanya makanan-makanan saya. Sisa-sisanya semuanya ke sini. Semuanya tanpa terkecuali. Otomatis bersih. Lalu nanti sisanya dikeluarkan lewat cairan, lewat air kencing, lewat kotoran semuanya. Melalui dorongan. Allah. Keluar nanti sisa-sisanya dan disembuhkan dalam senjata. Aduh. Iya, saya kembalikan. Semua sarap-sarapnya, semua sari-sari pati yang masih saya sembunyikan semuanya keluar. Saya kembalikan. Otomatis masih belum jasadnya. Allah. Kamu enggak Islam? Enggak. Bener. Saya baik-baik lo sama kamu, ada tawaran itu. Saya sudah nyaman seperti ini. Saya akan mencari orang-orang lainnya lagi. Kamu langsung tak panggilin malaikat Zabaniyah. Assalamualaikum malaikat Zabaniyah, tolong hadir. Nanti kamu dirantai loh, menggunakan rantai api neraka itu, langsung dibawa ke neraka jahanam, nggak bisa dikeluarkan. Iya. Saya mau duduk saja. Assalamualaikum malaikat Zabaniyah, tolong kembali. Allah. Assalamualaikum. Duduk. Ya. Suka rela ini. Teman-teman dipanggil semua sekalian. Kamu jadi yang terkuat. Allah. Sallallahu Muhammad. Punya power kekuatan sangat dahsyat untuk mengambil semua pasukanmu. Sallallahu Muhammad. Allah. Semua pasukan-pasukan saya yang membuat jasad orang itu sakit maupun semua gaib-gaib dari gaib-gaib dari godam-godam lainnya maupun ya dalam jimat-jimatnya semuanya ke sini. Otomatis bergabung menyesuaikan jasad mediator yang kamu masuki. Sudah. Ikuti kata-kata saya, dituntun bareng-bareng syahadat. Ikuti ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astagfirullah Rabbi. Rabbi. Min kulli dhanbin wa atubu ilaihi. Sallallahu ala Muhammad. Semakin jelas semakin terang semakin dalam masuk sejudi dan dalam masing-masing jika berbohong langsung meledak. Allah. Aduh. Kenapa? Kembalikan saya meledak ini. Kamu pura-pura berarti? Langsung dilempar saja semua gaibnya keluar semua. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas? Sehat alhamdulillah. Semoga kabarnya Muhammad. Allah. Sehat ya? Nggih. Alhamdulillah pemirsa, begitulah adanya di kesempatan kali ini bahwa lika-liku kehidupan kita sebagai manusia itu tak terlepas daripada pengaruh daripada golongan gaib. Dan kita sebagai manusia yang hidup di muka bumi ini, yang dimana di bumi ini sudah memasuki zaman yang akhir, kita itu lebih berhati-hati dan waspada terhadap segala sesuatu yang kita jalankan, terutama seperti itu. Dan juga jika kita melakukan sesuatu hal ibadah apapun itu, jangan pernah mengharapkan sesuatu halnya, karena itu bukan tugas kita. Tugas kita hanyalah menjalankan perintahnya daripada Allah Subhanahu wa taala dan mengharap ridhonya saja gitu. Dan juga lebih berhati-hati dengan amalia-amalia yang bersumber dari manapun, yang tidak jelas sanad silsilah penyambungnya gitu. Dan yang perlu diketahui lagi bagi pemirsa, jika manusia itu beramal ya,
harusnya yang dirasakan adalah dampak positif, manfaat positif yang bisa mempengaruhi dan juga membawa dampak yang nyata di ucapan, perilaku maupun perbuatannya nanti gitu. Dan akan kembali ke jasadnya dalam wujud nyata juga. Dan semoga pemirsa di kesempatan kali ini pun diberikan kepahaman dengan jelas dan terang bahwa segala sesuatunya itu pun ada imbasnya, dan tetap semangat dan berhati-hati dan waspada. Itu dari kami semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan, tingkah laku kami, tutur kata kami yang kurang berkenan maupun kurang sopan. Itu semuanya kesalahan kami yang di sini. Dan apabila ada sebuah kebaikan, kebenaran, itu semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.